Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, IPA. Marilah anak-anak kita sama-sama memperhatikan tayangan berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, struktur dan fungsi jaringan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak pasti masih ingat struktur dan fungsi jaringan pada akar. Beberapa fungsi akar antara lain menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah yang pertama. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, ada yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Maka, mari kita pelajari bersama keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dan beberapa fungsinya tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Penampang membujur akar. Ini penampangnya. Penampang membujur akar. Ini tumbuhannya, kemudian ini akar yang ada di dalam tanah. Kemudian kita akan lihat apa saja yang ada pada akar tersebut. Fungsi akar yang lainnya tadi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini tersusun dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel epidermis ini dindingnya sangat tipis, lapisan yang sangat luar, sehingga air dan mineral mudah meresap dan diteruskan ke korteks serta silinder pusat. Jadi ketika masuk epidermis, diteruskan ke korteks dan silinder pusat. Di sini ada jaringan sel yang terus membelah, membuat akar semakin panjang. Untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah, sehingga tidak mengalami kerusakan, dapat menembus tanah dan dapat menambatkan tumbuhan dengan kuat. Jadi ini nanti dapat menambatkan tumbuhan dengan kuat. Jadi ini sel meristem apikal. Meristem itu jaringan sel-selnya yang terus membelah. Ini nanti akan terus membelah, ya, semakin panjang ke tanah. Kemudian ini ada tudung akarnya. Tudung akarnya itu yaitu untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga tidak mengalami kerusakan pada saat menembus ke tanah. Jadi satu dengan yang lainnya antara akar-akar ini sangat berkaitan dan sangat menunjang. Sekarang kita perhatikan sel epidermis tadi lapisan yang paling luar mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Nah, ini ada rambut akarnya. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jadi ada rambut-rambut akarnya, ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Nah ini akar-akar pada dikotil berkeping 2, dan ini akar pada monokotil berkeping 1. Nanti anak-anak bisa perhatikan kembali susunannya. Nah, sekarang penampang melintang akar. Penampang melintang akar, baik pada akar dikotil maupun akar monokotil. Masih sama, epidermis lapisan bagian luar. Korteks, epidermis bagian luar korteks, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Korteks. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis ini. Korteks ini endodermis, lapisan terdalamnya. Pada endodermis ada lapisan seperti pita
ada lapisan seperti pita ini, yang disebut dengan pita kapsari. Pita kapsari, yang fungsinya mengatur jalannya mineral menuju silinder pusat. Di dalam endodermis, nah, endodermis ada silinder pusat atau stelenya. Pada silinder pusat itulah, nah, di silinder pusat inilah ada floem dan silimnya. Ada lapisan floem dan silimnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lapisan endodermis dan pita kapsari. Tadi silem, ada silem dan ada floem. Silem ini berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Ini silem. Floem ini yang ada di luar, mengedarkan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, floem. Ingat aja floem fotosintesis. Berarti fotosintesis terjadi di daun, diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Nah, ini tipe-tipe akar, ya, akar sistem perakarannya ini ada akar tunggang, kemarin kan ada akar serabut, ya, ini akarnya tunggang, akar serabut, akar tunjang, ya, tuh, yang anak-anak tahu. Struktur dan fungsi jaringan pada batang, ini. Baik pada batang monokotil maupun pada batang dikotil. Kita ingat kembali fungsi jaringan pada batang yang pertama menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. 2. Sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. 3. Jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Itu lewat batang. 4. Pada beberapa tumbuhan bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kita sampai batang. Penampang melintang batang. Ada batang dikotil dan monokotil. Sangat berbeda, dikotil berkeping 2. Sangat terlihat sekali, tatanannya sangat rapi dan teratur. Antara silem dan floem pada tumbuhan dikotil ada kambium vaskuler yang aktif membelah pada tumbuhan dikotil. Ya. Kambiumnya membelah, dikotil berkeping 2. Sangat rapi. Ingat, ada silem, ada floem. Ya. Silem itu di dalam, floem yang ada di luar. Kalau pada monokotil tersebar dan tidak begitu kelihatan antara silem dan floemnya. Pada beberapa tumbuhan seperti kentang, rimpang kunyit, di dalam daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Disimpan cadangan makanannya. Tebu, ya, di tebu itu sama. Berkas pengangkut pada batang dikotil tersusun dalam lingkaran tadi. Berkas pengangkutnya tersusun dalam lingkaran nih. Ya. Pada batang monokotil, berkas pengangkutnya menyebar jaringannya menyebar seperti tadi ini ya, menyebar ini. Karena ini tersusun rapi. Anak-anak bisa perhatikan dengan seksama untuk perbedaan dikotil dan monokotil. Nih, modifikasi yang terjadi pada batang. Ada modifikasinya. Nih, stolon, rizoma, nih, rizoma,
Akarnya serabut ini sebenarnya batangnya, ya, tapi dia termodifikasi. Nah ini umbi, ini sebenarnya batang juga, tapi termodifikasi menjadi cadangan makanan. Kita lanjut berikutnya, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Anak-anak kalau ditanya pasti dari SD sampai sekarang, apa warna daun? Rata-rata menjawab hijau. Jarang sekali yang bilang merah atau kuning. Memang umumnya daun berwarna hijau pada umumnya. Bagian yang tipis ini melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun, nih lembaran daun, terdapat tulang-tulang daun. Ini tulang-tulang daunnya. Lembaran daun ini berfungsi untuk membuat atau memasak makanan melalui proses fotosintesis. Kemarin yang anak-anak sudah pelajari juga terjadi pada siang hari. Memerlukan karbon dioksida dan air. Daun mempunyai lebih banyak stomata atau mulut daun. Pada bagian bawahnya, epidermis di bawah stomatanya. Lebih banyak. Stomata ternyata tidak hanya dimiliki oleh daun saja, karena batang yang berwarna hijau juga memiliki stoma yang dikelilingi oleh dua sel yang disebut sel penutup. Jadi kalau pada batang ada sel penutupnya, stomanya itu. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, Ibu sengaja tampilkan bahwa warna daun itu tidak hijau saja. Ini yang lagi booming sekarang, bisa warnanya merah campur hijau, ini kuning sedikit hijau, ini hijau ke kuning-kuningan, ini hijau ke merah-merahan. Ya, oke, jadi anak-anak sudah paham. Tidak warna daun hijau boleh kuning, Bu, jawabnya boleh. Sekarang penampang melintang daun. Nah, ini penampang melintang. Jadi daun itu kalau diiris secara melintang, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka akan seperti ini susunannya. Ada kutikula. Kutikula. Kemudian ada epidermis nih, epidermis. Epidermis tersusun dari selapis tipis sel yang bentuknya seperti batu bata. Nah ini kan epidermis. Bentuknya seperti batu bata ini. Tidak memiliki kloroplas. Pada beberapa daun terdapat lapisan lilin. Lapisan lilin yang menyebabkan air itu bisa tergelincir, itu daun talas itu ada lapisan lilinnya. Daun daun pisang ada lapisan lilinnya. Atau kutikula yang mencegah daun kehilangan terlalu banyak air. Nah, tadi yang Ibu lihatkan yang sangat kelihatan kutikula ini. Nah, di sini pada epidermis di atasnya ada kutikula. Kemudian ada mesosofil palisade atau disebut dengan palisade. Nah, ini susunannya seperti ini di sini. Palisade, lapisan sel-sel palisade yang susunannya rapat dan mengandung kloroplas. Jadi kalau ditanya, kloroplas itu ada di mana? Adanya pada lapisan palisade. Nah, kemudian ada epidermis bawah nih, yang epidermis bawah. Ya, di sini epidermis bawahnya biasanya memiliki stoma. Nah, untuk pertukaran CO2, O2 dan air berdifusi ke dalam dan keluar daun melalui stomata. Nah, ini masuk di karbon dioksida, oksigen, dan air ini masuk dari sini. Dari lapisan epidermis bawah. Kemudian ada lapisan spons.
lebih renggang susunannya dibanding lapisan palisade. Oke, kemudian di sini ada berkas silem dan floem. Silem dan floem. Nah, ada lapisan bunga karang juga ya. Nih, lapisan bunga karang juga. Di sini ada lapisan silem dan floem. Berkas silem dan floem dari tulang daun menembus lapisan spon. Air dari batang masuk ke daun melalui silem. Nah, makanan dibuat di daun dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh floem. Jadi silem dan floem itu saling bekerja sama. Baik, sampai di sini anak-anak kita akhiri dulu.